menarik untuk memahami kenapa ada perayaan Imlek. 50 tahun lebih tentunya saya merayakan Imlek di keluarga, tapi sesungguhnya baru tahun 2024 ketika saya mengalami winter dalam hidup saya. Imlek merayakan dari musim dingin winter menuju musim semi. Winter tidak ada kehidupan. Petani tidak bisa bercocok tanam. Begitu dingin, tanah menjadi keras karena salju. Tidak ada kehidupan sama sekali. Seringkali kehidupan manusia juga mengalami winter. Tetapi tahun 2024 ketika saya sedang berdoa dan di luar negeri, pada waktu itu Tuhan bilang, kamu pulang dan musim telah berubah. Pengkhotbah 9 mengatakan time and chance, time and season itu akan datang kepada semua manusia. Tapi khususnya anak-anak Tuhan. Maka Tuhan akan menaruh di musim yang baik. Jadi di dalam Imlek ini tentunya kita melihat perubahan dari musim dingin menjadi musim semi, di mana tidak ada kehidupan dari semua area. Kesehatan kita, ataupun bisnis, ekonomi, karir, keluarga, hubungan, pernikahan, orang tua dan anak, itu bisa mengalami, pasti sering mengalami musim dingin. Tetapi di dalam Tuhan maka ada musim semi, ada waktunya ketika firman menjadi rema dalam hidup kita, maka salju itu mencair dan kehidupan mulai datang. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup penuh kelimpahan. Jadi di pagi ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, termasuk saya datang ke rumah Tuhan untuk mendengar, untuk mendapatkan satu revelation. Kita ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita tidak mau mendengar tentang motivasi manusia. Yang akhirnya waktu lagi mendengar mungkin seru, tapi begitu pulang tidak ada transformasi apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu datang ke gereja jam 9 pagi, itu mesti persiapan kan ya, bangun mesti lebih pagi lah ya, apalagi para ibu kan mesti bedakan dulu ya. Saya nungguin istri juga kan butuh ya pagi gitu ya. Nah itu perlu sesuatu yang kita mau datang, kita pengen mendapat revelation. Revelation tentang siapa? Gitu loh, tentang Tuhan Yesus yang bisa mentransformasi hidup kita dari musim dingin ke musim semi, dari masalah menjadi berkat. Karena firman Tuhan bilang, yang baik maupun yang tidak baik, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Ini adalah khusus, kalau kita bilang itu anak Tuhan tuh, kan gitu ya. Saya anak Tuhan, kita ngomong dengan bangga, saya anak Tuhan. Kita ngomong dulu, saya anak Tuhan. Itu kita ngomong dengan bangga. Kenapa? Karena ada warisan yang khusus, yang baik maupun yang tidak baik. Itu berlaku menjadi kebaikan bagi kita. Itu khusus, itu tidak ada warisan itu dimiliki oleh orang lain. Gitu. Dan jadi ini yang kita pegang. Jadi Injil adalah segalanya, gospel adalah segalanya dalam hidup kita. Setiap hari kita bangun, kita menghadapi dengan berbagai macam situasi. Bahkan di rumah itu bagaimana menata rumah semuanya. Sekarang ini mungkin inflasi naik, bahan baku semuanya menjadi lebih mahal. Itu membuat pemikiran tersendiri tentunya. Tetapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Untuk itu kita berkumpul, kita duduk di sini, Roh Kudus hadir di sini, menjamah setiap hati kita, memberikan mujizat. Ketika kita datang, kita akan kembali dengan berbeda. Mungkin bisa next slide. Injil. Injil, apa itu Injil? Kita mencoba merimain lagi. Injil adalah Tuhan turun ke bumi yang baru kita rayakan kemarin Natal, menjadi manusia. Selama dia ada di muka bumi pelayanannya mulai umur 30, dia berbuat baik. Menyembuhkan semua penyakit, mengusir iblis, mengusir setan.
menyembuhkan lepra, membuka mata yang buta. Semuanya dia melakukan perbuatan baik di muka bumi ini, membawa terang. Dan yang paling tinggi setelah itu puncaknya adalah ketika dia naik ke atas kayu salib. Tuhan mati bagi kita. Karena manusia, saya dan saudara, tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena kita berdosa sebelumnya. Dia mati di atas kayu salib, menebus hidup kita dengan darahnya. Itulah Injil. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebagai tanda bukti, kalau kita datang ke restoran, kita menerima tanda bukti pembayaran. Dia bangkit adalah tanda bukti pembayaran bahwa yang dia lakukan itu sudah lunas dibayar. Semua dosa kita yang percaya kepada penebusan Kristus sudah lunas dibayar. Kalau sudah lunas dibayar, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kalau dosanya sudah dibayar, sehingga kita menjadi orang yang benar. Kalau kita menjadi orang yang benar, maka hidup kita seperti di Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka mengejar aku, mengikuti aku. Kita jalan, di belakangnya berkat. Kita ke kanan, belakangnya berkat. Dikepung sama berkat. Nah, itulah orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Dasar daripada GBI berapa puluh tahun yang lalu adalah ketika gembala senior Paniko membuat lagu yang dari Tuhan, darah Yesus. Lagu itu menjadi begitu luar biasa dan hari itu GBI berkembang menjadi luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu GBI Betani, pada waktu itu masih namanya Betani, itu meninggikan penebusan Kristus, darah Kristus. Dan itulah dasar daripada Injil. Jadi kalau gereja kembali kepada darah Kristus, maka tiba-tiba kehidupan Bapak Ibu semuanya berubah. Mengikuti dari pola Injil. Adam berdosa, maka kehidupan yang begitu luar biasa di Taman Eden menurun, sampai terakhir di kitab Maleaki dikatakan bahwa 400 tahun tidak ada firman Tuhan. Begitu gelap, tapi Natal datang. Tuhan hadir, Tuhan Yesus lahir ke bumi. Lalu mati di atas kayu salib, memberi darahnya, menebus dosa kita. Semua komplit, gitu loh. Ditebus dosa masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan dosa masa depan telah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Komplit. Nah, setelah Natal, setelah penebusan Kristus, maka kehidupan manusia mulai makin terang. Kembali kepada peradaban, makin baik, makin baik. Dunia tidak makin baik, dunia tidak makin baik. Tapi gereja Tuhan, Bapak Ibu semua mempunyai hak untuk makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Ada amin? Siapa yang mau tahun 2026 ini penuh dengan berkat? Jangan ngantuk khotbah ini ya. Supaya bisa mendapat. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya diberkati, perkatakan itu. Hari ini saya diberkati. Besok saya diberkati. Sepanjang tahun 2026 saya diberkati. Itulah iman. Percaya dengan Injil. Percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Karena firman Tuhan bilang, kita melihat kepada yang tidak terlihat, yaitu kepada Tuhan. Yaitu Injil. Bukan yang tidak terlihat. Kalau Anda melihat laporan dokter, oh Anda kena sakit ini, sakit itu. Itu kenyataan, itu fakta. Tetapi firman Tuhan di atas dari fakta. Oleh bilurnya, oleh bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan adalah abadi. Berkat Tuhan tidak kelihatan, itu abadi.
rekening saudara kosong, kelihatan nolnya, nah itu sementara. Yang tidak kelihatan berkat Tuhan, itu abadi. Artinya sebentar lagi ada angka yang bukan nol di depannya. Kalau nolnya banyak tapi tetap depannya nol, ya sama juga nol. Tapi kalau nolnya banyak, ada angka 1 aja di depannya, maka menjadi banyak. Nah itulah bagaimana kita mendengar firman Tuhan, mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari tempat kita berjalan hari ini, itu menjadi hidupan yang terus diberkati. Nah ini yang kita akan belajar mengenai kekuatan Injil. Boleh next slide? Nah, bagaimana Injil? Dari satu firman Tuhan logos menjadi rema. Kalau logos kita baca, sudah kita baca sampai di pengetahuan doang. Sampai di otak kita, itu pun kalau kita baca. Dan paling tidak kalau Bapak, Ibu, Saudara semua punya Alkitab. Kalau nggak bisa tidur, buka Alkitab, pasti tidur. Kalau udah insomnia, datang ke gereja, pasti tidur. Lebih baik tidur di gereja daripada tidur di tempat lain gitu loh. Nah jadi nggak apa-apa gitu loh, awal-awal datang karena roh manusia tidak pernah tidur loh. Roh manusia tidak pernah tidur. Manusia fisiknya tidur, saya seringkali itu tidur itu taruh AirPod, taruh earphone ya. Itu sepanjang malam itu saya tidur dengan firman Tuhan. Saya selalu dengerin itu Mazmur. Jadi dari Mazmur 1 biasanya itu saya mulai bangun itu Mazmur 100. Setiap hari seperti itu. Karena roh manusia tidak tidur. Jadi kalau mau rohnya kuat, dengerin aja terus menerus. Lama-lama seger. Efeknya kelihatan kok. Begitu bangun pagi itu beda. Cobain dah. Gitu loh. Karena saya ngalamin gitu ya. Jadi apa yang saya praktekkan, saya bukan tentunya melayani Tuhan adalah satu privilege. Tapi sehari-hari saya adalah businessman yang harus mengambil keputusan untuk begitu banyak keputusan mesti diambil lah gitu ya. Nah jadi saya butuh benar-benar Injil dalam keseharian saya, dalam setiap waktu dalam hidup saya. Nah bagaimana Injil itu menjadi rema? Kita baca nanti ya, ini banyak ayatnya, nanti boleh minta di pengerja di sini ya. Adalah ketika Tuhan Yesus bangkit, dan ketika dia bangkit khusus dia menemukan 2 orang, Kleopas dan 1 orang gak disebut, mungkin istrinya. Jadi Kleopas lagi berjalan sama istrinya sedih. Tuhan kita yang kita mau yang kita anggap dia sebagai raja segera mati di atas kayu salib. Kita sedih, kita pulang kampung deh ke Emmaus. Lalu ia menjelaskan kepada mereka itu, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya menceritakan tentang satu pribadi yang luar biasa. Namanya Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sebenarnya kitab suci itu yang kita pelajarin itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca kitab suci sampai terbuka, Roh Kudus membuka. Jadi Alkitab itu bukan buku biasa. Alkitab hari ini kita baca, besok kita baca, bulan depan kita baca, tahun depan kita baca, ayat yang sama bisa berbicara yang berbeda. Karena Alkitab itu hidup. Nah, dan itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka mengalami hal itu, ketika Tuhan Yesus sudah membukakan bahwa seluruh kitab suci itu berbicara tentang dirinya, maka inilah yang terjadi. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kalau kitab suci dibukakan, makanya kesukaan daripada Bapak Ibu semua untuk hidup berubah itu adalah kitab suci. Mazmur 1, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu hidupnya diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, bukan satu, banyak aliran airnya. Nah, mujizat terjadi ketika kita membaca kitab suci dengan diterangi Roh Kudus. Kita berdoa minta penerangan Roh Kudus, maka
itu menjadi rema. Tiba-tiba hati kita, wah aku percaya sama firman ini. Firman ini menjadi rema dalam hidup saya. Bahwa hidup saya selalu disertai Tuhan. Saya adalah orang yang dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus oleh karena darah Yesus. Maka hari ini pasti saya dikejar berkat. Sebentar setelah saya baca kitab suci, saya ke kantor, maka berkat akan datang. Saya akan menghadapi mungkin atasan saya, ada meeting atau apapun juga. Tuhan menyertai saya, di ruangan itu Tuhan menyertai saya. Maka nggak heran nanti Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, ketika Bapak Ibu masuk ke restoran, datang ke food court, datang ke toko, maka tiba-tiba toko itu sepi jadi rame. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu, ada Roh Kudus. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita jalan sebenarnya setiap langkah kaki kita itu adalah ada anugerah Tuhan, menarik berkat Tuhan. Itulah hak kita di dalam Tuhan ketika darah Yesus itu telah menyucikan kita dan kita percaya. Next slide. Bagaimana Injil menjadi keseharian dan bahkan menjadi warisan utama. Nanti Bapak Ibu bisa baca karena mungkin waktu terbatas. Tapi kita baca di Mazmur 78 ini. Bagaimana orang Israel itu dulu kan belum seperti sekarang ya. Kita ada iPad, ada iPhone semuanya, ada handphone. Baca gospel itu begitu gampang. Dulu itu maka setiap orang Yahudi itu harus menghafal kitab-kitab Taurat itu. Dan mereka diturunkan dari tahun demi tahun, dari anak terus turun kepada keturunannya bahkan sampai di hari ini. Dan orang yang mencintai firman Tuhan, hari ini Tuhan bilang bahwa keturunan Abraham akan menguasai bumi ini. Bagaimana menguasai bumi? Loh, di handphone Bapak Ibu semuanya, WhatsApp, itu yang bikin Yahudi. Akhirnya dibeli sama orang Yahudi, namanya Mark Zuckerberg. Facebook, Mark Zuckerberg. Instagram, Mark Zuckerberg. Google, Yahudi juga. ChatGPT, Yahudi. David Beckham, kalau yang demen bola, Yahudi. Banker-banker, Yahudi. Kenapa? Karena berkat Abraham itu melalui firman Tuhan itu terus diturunkan kepada keturunan, turun-temurun. Setiap hari kami juga di rumah itu malam pasti bertemu, berbicara untuk membahas tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini perlu diturunkan, perlu ada saat teduh dengan segala macam kesibukan, gitu. Tetap ambil waktu, nggak lama kok, gitu ya, 15 menit. Dalam satu hari itu 15 menit, Anda punya 24 jam, dipotong tidur 8 jam, karena rumah jauh dari tempat kerja, 1,5 jam, 3 jam, mungkin macet 4 jam, 12 jam, masih ada 12 jam nih, kan gitu kan, ya kerja 8 jam lagi, tinggal sisa 4 jam, ambil 15 menit deh. Nah maka itu akan merubah semua karir kehidupan. Next slide. Next slide lagi, Mas. Nah, kita tidak bisa pungkiri, besok hari Senin. Besok kita akan menghadapi dengan segala macam situasi. Di gereja, semua habis memuji Tuhan, tentunya habis memuji Tuhan, iman kita bangkit. Kita semangat, oke, besok saya akan hadapi, tapi hari Senin datang. Masalah mulai datang. Dan kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, masalah pasti datang kok. Saya jamin masalah pasti datang. Kenapa? Karena iblis itu ingin mencuri. Tapi dia tidak ingin mencuri perhiasan Bapak Ibu. Nggak ada gunanya buat dia. Dia tidak ingin mencuri uangnya Bapak Ibu. Tidak berguna buat dia. Apa yang dia mau curi? Firman Tuhan yang Bapak Ibu percaya. Setiap pagi saya akan bangun, Tuhan menyertai saya. Immanuel. Dah saya bangun. Saya turun dari lift apartemen, saya bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagi meeting, tiba-tiba ada aja, ada surat pajak, pemeriksaan. Sebel kan kita sebagai pengusaha diperiksa pajak, gitu loh. Nah,
Tapi kita bilang, Tuhan Engkau menyertai saya. Saya minta firman-Mu Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita lupa habis itu. Kenyataan seperti itu. Tapi firman Tuhan itu hidup. Sebenarnya bukannya kita lupa, tapi disimpan di dalam memori kita. Maka Roh Kudus akan ngingetin. Tuhan juga bayar pajak, jangan takut. Buktinya dia suruh Petrus ngambil ikan. Cuma suruh colok tangannya ke mulut ikan. Ada 2 duit untuk dia bayar pajak bait suci. Nah, kita salah investasi. Ada firman Tuhan bilang, dan Tuhan bisa memberikan much more, lebih banyak daripada apa yang kamu keluarkan. Ada restorasi di dalam setiap kegagalan Bapak Ibu semua. Nah, jadi ketika ada dalam lembah kehidupan, setelah itu, boleh dibacain ya, saya nggak gitu kelihatan. Oh, belakang. Setelah itu Bani Moab, nah ini Yosafat, ada Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama orang Mehunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom yang menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Normal, Yosafat menjadi takut, normal. Lalu mengambil keputusan, nah ini yang penting, untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Ya. Next. Ya. Kenapa Yosafat mencari Tuhan? Karena dia diajar sama ayahnya, namanya Asa. Asa pernah mengalami di 2 Tawarik 14, nanti Bapak Ibu bisa baca. Serah, orang Ethiopia, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang. Dan 300 kereta, ya sampai ke Maresa. Silakan nanti dibaca, bahkan hasil daripada Asa ini, 1 juta orang musnah. Kalau mereka pergi, biasanya itu mereka juga bawa semua kekayaan mereka. Jadi si Asa perang, setelah dia mengalami lembah dalam kehidupannya, dia keluar menjadi lebih kaya karena dia menjarah. Bahkan ceritanya Asa, silahkan Bapak Ibu nanti baca, bukan hanya dia menjarah di musuhnya, tapi dia menjarah juga orang Filistin di Gerar. Dia jarah semuanya. Jadi itulah warisan anak-anak Tuhan. Ada yang tidak baik terjadi, ada masalah terjadi, tertawa, lihat kepada yang tidak terlihat. Namanya Yesus yang tebus hidup kita. Apa yang kita lihat di situ? Darahnya telah tebus hidup kita. Kalau yang terbaik, Bapa di surga telah memberikan yang terbaik anaknya. Jadi semua harta yang saya punya, tentunya anak-anak menjadi yang utama. Kalau anaknya saja dikasih, apalagi yang lain, apalagi kebutuhan, ekonomi, apalagi kesehatan. Memang kesehatan lebih mahal daripada Tuhan Yesus? Enggak mungkin. Kalau Tuhan Yesus sudah diberikan, kesehatan pasti diberikan, kekuatan pasti diberikan, harmoni pasti diberikan, kebahagiaan pasti diberikan, apalagi duit pasti diberikan. Nah, inilah rahasia daripada anak-anak Tuhan. Tidak usah khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan Yesus diberikan, apalagi yang lain. Nah, itulah yang kita pegang selalu dalam hidup kita. Lanjut. Nah, inilah senjatanya Yosafat, praise and worship. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Setiap pagi, ketika bangun pagi Tuhan menyertai saya. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita mengucap syukur. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya.
Selama-lamanya artinya satu periode yang terus nggak habis-habis. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kebaikan Tuhan mengejar kita. Nyanyikan lagu itu terus. Ada masalah yang dihadapi, nyanyikan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyikan setiap hari, nyanyikan setiap malam. Maka semua masalah tiba-tiba hilang. Jadi kok gampang? Percaya atau enggak? Sesimpel itu. Kekristenan itu adalah masalah iman. Masalah percaya bahwa Tuhan mati bagi kita dan bangkit, bukti bahwa kita dibenarkan. Dan untuk itu hidup kita akan dikejar-kejar berkat. Akan terus diberkati, kesehatan akan dipulihkan, ekonomi akan makin membaik, apapun itu. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi yang saya tahu, kehidupan saya dari saya lahir sampai dengan di hari ini, Tuhan selalu tetap mencukupi segala keperluan, membuat tetap naik dan bukan turun bahkan. Nah itulah di dalam Tuhan. Nah apa yang perlu saudara lakukan? Begitu percayanya Yosafat, ini mau perang loh. Lawan begitu banyak orang loh. Dia perang itu bukan dengan tombak. Dia udah ikutin tuh, dia ingat dulu bapaknya gimana si Asa. Oh dia ingat moyangnya. Namanya Raja Daud. Dan Raja Daud kalau Bapak Ibu mempelajari kata-kata ini yang kuning ini Raja Daud yang mengajarkan. Oh dulu nih, kongco saya ini ngajarin. Kalau mau perang sebut, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu yang dilakukan oleh si Yosafat. Dia ingat karena dia diajarin itu, dia turun-temurun di Mazmur 78 itu. Dia ingat. Dan dia ingat lagi, dia punya juga moyang. Yang lebih luar biasa lagi. Daud itu membunuh satu raksasa. Apapun raksasa dalam hidupmu, Daud membunuh satu raksasa. Maka itu raksasa dalam hidupmu juga pasti Tuhan kalahkan. Tapi ada satu moyang yang lebih luar biasa lagi, moyangnya orang Yehuda. Namanya Kaleb. Umur 85. Ada yang umur 85 di tempat ini? Umur 85, dia minta naik gunung. Dia minta kota Hebron. Yang isinya satu kota, semuanya raksasa. Jadi Daud membunuh satu raksasa. Kaleb satu kota, dimakan semua. Dan Kaleb bilang apa? Oh mereka adalah roti saya. Bayangin tuh. Jadi kalau kita nih anak-anak Tuhan punya iman. Iman tuh apa? Iman kepada firman Tuhan. Bukan sugesti loh. Bukan, oh, saya sanggup. Enggak. Bapak Ibu gak sanggup. Saya juga gak sanggup. Bapak Ibu gak sanggup. Tetapi ada Tuhan yang sanggup. Tuhan, aku percaya kepadamu yang sanggup. Maka imanmu yang menyelamatkan aku. Aku yang takut. Aku yang tidak percaya. Tapi aku datang kepadamu, aku di dalammu. Maka itu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita di dalam Yesus. Biar imannya Tuhan Yesus. Sama seperti ceritanya Kaleb. Itu sejarah itu ada, kota Hebron masih ada. Gitu loh sampai hari ini. Dan sejarah sampai hari ini juga membuktikan bagaimana Israel itu berperang terus menerus dan selalu menang. Boleh dia mengalami kemarin diserang duluan, tapi setelah itu selesai, dia menang total, gitu loh. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka dan moyangnya Yehuda. Karena hari ini orang Israel yang masih ada di Israel sana itu adalah keturunan Yehuda dan Benyamin. Yang 10 baru mulai kembali, gitu loh. Tapi ini adalah orang-orang Yehuda, praise, gitu loh. Memuji Yehuda artinya adalah memuji Tuhan dan inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Lanjut. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Dapat berkat. Gitu loh. Jadi bukan hanya nggak jadi mati, tapi mendapat berkat, menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak. Zaman dulu kan mobil itu kan ternak, kuda kan. Kalau zaman sekarang itu ya. Dari BYD mobil listrik yang prajurit sampai Rolls Royce ada semua di sono, Ferrari, dapat semua itu, gitu loh. Harta milik tuh, jam tangan,
Patek Philippe, Rolex, itu ada semua kan ini benar ini gitu loh. Pakaian, Chanel, Prada gitu. Dan barang-barang berharga, emas yang mahal, perak yang mahal. Nah itu ada semua tuh gitu loh. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Bayangin loh, yang dirampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Saya nggak tahu kenapa disebut dengan lembah pujian ketika terjemahan di Indonesia. Tapi aslinya adalah Berakah. Tahu arti kata Berakah? Di Indonesia itu barokah, berkah, berkat gitu lah. Jadi dia adalah lembah berkat gitu lah. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itu pujian yang tadi itu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya Tuhan selama-lamanya kasih setianya. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu sampai hari ini tuh ada tuh. Jadi kalau nanti ke Israel udah dibuka lagi, minta ke tempat ini. Lembah Berakah. Kalau di Bali itu ada lembah pujian tempatnya Pastor Timotius Arifin. Itu ya, itu ada lembah pujian. Tapi sebenarnya itu aslinya adalah lembah Berakah hingga sekarang. Lanjut. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Bagaimana lembah kehidupan Bapak Ibu menjadi lembah Berakah? Bagaimana lembah Akor? Lembah Akor adalah the valley of trouble, lembah masalah. Lembah tidak enak. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di gunung, ada di mountain, ada di tempat paling tinggi. Jadi khotbah hari ini bukan buat Bapak Ibu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada di lembah dan tahu bahwa selalu kita butuh pertolongan Tuhan, khotbah hari ini buat kita semua. Yaitu bagaimana kalau ada masalah, pasti di sana ada pintu pengharapan. Ada the door of hope. Pengharapan dalam Tuhan, bahasa asli daripada pengharapan, bahasa Yunaninya adalah elpis. Jadi kalau penyanyi dulu Elvis. Nah, kalau ini karena orang Sunda yang ngomongnya bilangnya Elpis. Jadi Elpis adalah confident expectation of good. Elpis adalah 100% pasti jadi. Pengharapan itu bukan aduh ya kita berharap ya semoga menjadi lebih baik 50-50. No. Pengharapan di dalam Yesus adalah 100%. Confident expectation of good. Percaya 100% terjadi. Kenapa? Karena yang terbaik Bapa di surga telah berikan, namanya Tuhan Yesus. Apalagi yang lain pasti dikasih. Lanjut. Siapa itu pintu pengharapan? Inilah kapan ketika firman Tuhan, kita menemukan Tuhan Yesus dari pembacaan firman Tuhan. Dari Hosea 2 tadi kita balik. Boleh balik? Nah, pintu pengharapan. Nah, Roh Kudus akan kasih tahu sebab pintu pengharapan siapa. Nah, ini pola kita bagaimana minta Roh Kudus membukakan. Siapa pintu pengharapan? Next. Inilah Tuhan bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Apa yang pintu kita lakukan di pintu? Kita buka tentunya. Kita ketemu pintu, kita buka. Maka kita akan masuk ke dunia lain, yaitu dunia iman, yaitu dunia berkat Tuhan. Pintu itu kita buka seperti Imlek. Dari musim dingin tiba-tiba kita masuk ke musim semi. Dari kematian masuk kepada kehidupan. Nah, itulah pintu. Nah, kalau kita buka pintu itu, yaitu Tuhan Yesus, Ia akan selamat. Nama Tuhan Yesus sendiri selamat. Jadi Yesua adalah selamat, salvation. Dan Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Buat domba tentunya yang paling menyenangkan adalah ketemu dengan padang rumput. Artinya yang menyenangkan, berkat Tuhan. Itulah kita ketemu bahwa dari lembah Akor akan disediakan pintu pengharapan. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan takut. Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, paling senang kalau ketemu hari Minggu. Itu harus. Kenapa? Kita lupa deh pokoknya Senin sampai Sabtu.
Begitu ketemu di hari Minggu, kita tahu adalah hari Tuhan memberikan mujizat. Minggu itu adalah dari Domingo, artinya harinya Tuhan. Harinya Tuhan artinya saudara datang dengan semua masalah, ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan memberikan mujizat. Next. Nah, inilah ayat emas 2026. 2 Tawarik 20 ayat 26 kita baca ulang. Ya, kita baca sama-sama ya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian Beraka. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian Beraka hingga sekarang. Perhatikan ini. Ya. Jadi inilah buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. 2026. Setelah Bapak Ibu mungkin mengalami lembah, mungkin akan mengalami peperangan, jangan takut. Karena ada 3 hari. 3 hari. Sama seperti Tuhan Yesus mati 3 hari di dalam bumi. Tapi setelah itu dia bangkit dan kita diberkati. Ada 3 hari Bapak Ibu akan menjarah. Ini bukannya ngambil sedikit-sedikit loh, ini menjarah loh. Ini seperti orang Israel keluar dari Mesir. Dia cuma ngomong ke orang Mesir, saya mau keluar dong, minta perak, minta emas dan perak. Oh kasih semuanya, ini kasih. Makanya saking mereka kayanya, mereka lupa tuh. Mereka bikin lembu emas. Dari mana emasnya? Itu dari orang Mesir. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, maka akan ada transfer of wealth, pemindahan kekayaan. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, dengan iman saya pasti menerima. Nanti dari daily, dari saya baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Hari ini ya, kamu ketemu dengan si A, kamu akan berbisnis B, yang ini kamu tolak, yang ini kamu teruskan. Bagaimana menentukannya? Yaitu setelah kita baca firman Tuhan, kita siap menghadapi hari itu, kita ketemu dengan orang, maka di hati kita, Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Oh, saya mau bisnis ini, saya damai. Saya mau bisnis ini kelihatannya semua bagus, tapi tidak damai. Bawa doa dulu. Gitu. Nah itulah yang terjadi dalam setiap keseharian kita. Dan itulah yang kita akan alami. Dan pada nanti Natal 2026 di tempat ini ketika dinyanyikan lagu Malam Kudus yang biasanya syahdu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tepuk tangan rame-rame karena semua diberkati memuji Tuhan seperti Yosafat. Biar tempat ini GBI di legenda wisata ini boleh menjadi lembah Beraka. Mungkin boleh ganti nanti Pak Yakub namanya jadi GBI Beraka gitu. Atau GBI Barokah gitu. Demikian firman Tuhan, dan jika ada Bapak Ibu yang bersusah hati, membutuhkan apapun pertolongan Tuhan, kita nyanyikan, saya undang pemusik, kita nyanyikan lagu yang tadi itu. Maka kita akan berdoa bersama-sama setiap masalah yang dihadapi. Bapak Ibu boleh bawa ke Tuhan. Silakan saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan mengangkat tangan. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Apakah kesehatan, apakah ekonomi, atau keluarga, angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Silakan. Tuhan melihat setiap teriakan hati, jeritan hati. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Hidupmu hancur, hidupmu tidak punya masa depan. Bagi dia tidak susah. Untuk di detik ini juga dia menolong Bapak Ibu. Bapa yang baik. Bapa yang telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami. Dan Tuhan Yesus yang telah mati buat kami. Dan Tuhan Roh Kudus, Kau yang memberikan the gift of might. Kiranya hari ini turun, mengalir, membasahi tempat ini. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati.
yang sakit. Pegang area yang sakit Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh segala sakit penyakit. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel dipulihkan. Setiap sel menjadi sehat kembali. Bahkan mental yang gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus turun terang. Terang Tuhan turun. Tuhan curahkan hikmat. Berikan hikmat pada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang mencukupi. Engkau Tuhan yang membawa 2 juta orang Israel 40 tahun di padang gurun. Engkau yang memberikan mana dan memberikan burung puyuh. Adalah perkara kecil kalau Engkau juga memberkati hari ini umat-Mu di tempat ini dengan berkat jasmani. Dan di dalam nama Tuhan Yesus berkat turun. Kelimpahan terjadi. Seperti Kau berikan kepada Yosafat, Kau berikan kepada semua kami di tempat ini. 3 hari Tuhan menjara, 3 hari Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Hamba juga menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk.